perempuan yang ngomong. Hai anak perempuan, laki-laki yang ngomong. Setuju? Iya ya. Udah ingat? Hai anak laki-laki, tunjuk anak itu laki-laki, ya. Baru kalau laki-laki nanti ini anak perempuan. Hai anak perempuan, tunjuk mereka, ya. Hai anak. Siapa yang buka pintu? Yesus. Siapa yang mau buka pintu malam ini? Buka, angkat dulu tangannya. Yang mau buka pintu. Enggak lebih. Nanti hatiku tutup aja rapat-rapat. Kuncinya nanti tak gembok dia baru simpen. Siapa yang mau buka pintu? Wah, bagus ya. Ada yang udah ngantuk. Oh, masih ada yang ngantuk ya? Oh, ini jam-jam rawan ini ya. Kita sekali lagi lah, biar nanti kita nggak kehilangan. Setelah ini kita mau dengar firman Tuhan. Ini terakhir malam ini ya. Ini habis ini kita istirahat. Sekali lagi masih ada yang ngantuk katanya Mem. Kita berdiri dulu. Lihat. Ingat ya aturannya ya. Hai anak laki-laki, hai anak perempuan. Ya anak. Kalau lihat tangannya dua-dua begini ya, supaya nggak ada yang ngantuk. Lihat, yuk. Yuk, tepuk tangan. Lihat, Yesus datang mengetok pintu. Siapa mendengarkan suaranya? Hai anak laki-laki, hai anak perempuan. Siapa bukakan pintu? Yesus segera. Sekali lagi. Lihat, mana tangannya? Yesus datang mengetok pintu. Siapa mendengarkan suaranya? Hai anak laki-laki, hai anak perempuan. Siapa bukakan pintu? Yesus segera masuk. Wah, silahkan duduk. Udah segar? Siap hari ini buka pintu untuk Yesus? Siap. Belum kencang. Siap buka pintu? Siap. Mantap ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk, yang tertib. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan memberi lagi kami kekuatan untuk adik-adik kami yang hari ini juga masih mendengar firman Tuhan. Kami sudah mendengar cerita bersambung tentang Yunus. Biarlah kami boleh belajar Tuhan. Adik-adik kami belajar mendengar firman Tuhan, supaya mereka pada waktu Tuhan sendiri, Tuhan memberi anugerah bagi mereka, supaya malam ini mereka membuka hati. Sebentar kami kembali mendengar firman Tuhan.
Beri mereka ketertiban, telinga mereka mendengar, hati mereka siap mendengar firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Edo mau balik katanya. Mau balik kemana dong? Ke belakang. Oh, ya aku cepat kali mau tidur. Udah ngantuk? Oh, udah ngantuk. Sekali lagi lah kita nyanyi, lihat-lihat supaya kita Oh, Edo di rumah jam 8 udah tidur katanya. Jadikan ini sekolah ya, supaya kita lihat-lihat. Yuk, hari ini mau berdiri lagi lah, biar Edo juga bangun ya. Ya, Edo berdiri semua, laki-laki perempuan berdiri. Boleh goyangkan badannya ya. Yuk, ayo bang, kita nyanyi, lihat-lihat supaya nggak ada yang ngantuk. Yuk, semua buka pintu ya malam ini. Yesus mau masuk nih, ngetok pintu nih. Tepuk tangan semuanya. Ayo dong, buat tepuk tangannya biar benar. Lihat, lihat, Yesus datang mengetok pintu. Siapa mendengarkan suaranya? Hai anak laki-laki, hai anak perempuan. Siapa bukakan pintu, Yesus segera masuk. Sekali lagi. Lihat, lihat, Yesus datang mengetok pintu. Siapa mendengarkan suaranya? Hai anak laki-laki, hai anak perempuan. Siapa bukakan pintu, Yesus segera masuk. Iya. Silakan duduk adik-adik. Siap mendengar firman Tuhan, duduk yang tertib ya. Buka hatimu malam ini. Yesus mau masuk. Udah nunggu dia nih mau masuk ya. Silakan Pak. Selamat malam. Siapa yang masih semangat angkat tangan? Oh, berarti semua semangat kecuali yang di belakang ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Untuk itulah Tuhan antarkan kami ada di sini, di sekolah Injil liburan Natal ini. Mohon Tuhan berbicara kepada kami supaya kami percaya. Ketika kami mendengar, ketika kami mengerti, kami percaya dan menerimanya dalam hati. Mohon Roh Kudus juga menolong kami supaya kami bisa menyadari apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Tolong kami selama mendengar firman Tuhan ini, supaya tidak ada firman Tuhan yang gugur dari hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, apa nama acara kita di sini? Apa itu SIL? Sekolah Injil liburan apa? Natal. Ini liburan Natal. Ya. Makanya kita beri nama Sekolah Injil Liburan Natal. Tahun berapa ini? 2022. Sebentar lagi 2023. Iya. Malam ini temanya percaya
kamu melihat dan kamu selamat. Siapa sini yang punya email? Email, tahu email? Tahu. Oh, tahu. Yang belum tahu angkat tangan. Nah, nanti Bapak tanya. Ya. Oke, email itu ya ada satu hubungan. Supaya kita punya hubungan dengan Tuhan, hati kita mesti percaya. Hati kita mesti percaya. Nah, email kita malam ini adalah percaya kamu melihat dan kamu selamat. Siapa yang tidur malam ini pasti nggak bisa melihat. Siapa yang tidur bisa melihat angkat tangan? Nggak ada. Saya kasih tahu. Meskipun dia tidur nanti malam, kalau dia percaya, ia melihat. Amin. Ia selamat. Ini maka perlu kita percaya. Jadi waktu kita tidur, kita yakin kita selamat. Nanti kalau mau tidur doa dulu ya. Munculkan percayanya ya. Oke, mari kita lihat. Ada firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Yuk kita baca dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Boleh buka Alkitabnya. Kalau di depan mungkin agak jauh. Ya, kita baca Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Yang laki-laki baca ayat 1. Laki-laki ya. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 atau yang ganjil nanti dibacakan oleh yang laki-laki. Ayat 2 nanti dibacakan oleh yang perempuan. Ayat 2 atau ayat yang genap sampai yang ke-8 loh. Kita baca serentak ya. Serentak. Yuk kita mulai. Siap? Ya, kita mulai baca laki-laki ya. Adalah 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin di agama Yahudi. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah kau heran, karena aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Baik, terima kasih. Wah, pintar-pintar baca ya. Rupanya anak sekolah libur Natal ini, bukan anak sekolah dari negeri sana ya. Anak sekolah liburan Natal ini pintar-pintar baca. Laki-laki juga hebat, perempuan juga hebat. Ya. Adalah seorang siapa tadi? Nikodemus. Yang bernama Nikodemus. Ada di sini yang namanya Nikodemus? Nggak ada, ya nggak apa-apa. Ya, kita sedikit ngegosip ya tentang Nikodemus. Ya, Nikodemus, marganya apa ya? Nggak ada marganya ya? Nggak ada marganya. Ya, ada seorang yang bernama Nikodemus
ia datang kepada Yesus. Ngapain Nikodemus? Datang kepada Yesus. Kalau kita baca tadi ayatnya, kira-kira kapan dia datang kepada Yesus? Malam. Hah? Ayat 2 sama-sama yuk, 1, 2, 3 ya. Ia datang pada kepada Yesus dan berkata, Rabi, aku tahu bahwa engkau datang dari guru yang bersalah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ia datang kapan? Malam. Makanya kalau malam begini, kesempatan loh kita bisa datang kepada Tuhan. Malam bukan kesempatan untuk tidur, enggak. Kesempatan itu apa? Menemui Tuhan. Iya, datang kepada Tuhan Yesus. Nikodemus malam-malam dia datang. Ya mungkin saja siang-siang dia sibuk, atau mungkin siang-siang dia juga malu lah ya, karena dia juga udah tua. Kalau kita kan nggak malu sih, asal nggak malu-maluin ya kan? Ya. Iya. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus. Siapa sih yang ingin datang kepada Tuhan Yesus? Di sini ada nggak? Ada yang mau datang kepada Tuhan Yesus? Oh. Oke, terima kasih. Orang Majus ya, Ya. itu datang dari timur jauh gitu loh, Ya. untuk menemui Yesus yang baru lahir. Para gembala yang di Padang itu, dia lari-lari loh, datang untuk melihat Yesus. Mereka mau datang kepada Yesus. Di sini semuanya mau, betul? Oh. Nikodemus juga mau datang kepada Tuhan Yesus. Wah, malam aja lah pikirnya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan ia bercakap-cakap. Dia juga bertanya, mengapa sih ya Nikodemus ini mau datang kepada Tuhan Yesus? Mengapa ya? Oh, nanti kalau kita belajar lebih dalam, kita tanyakan ya, Pak Niko, itu Pak Niko ngapain sih datang kepada Tuhan Yesus malam-malam itu? Supaya kita juga tahu kita mau ngapain datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kita juga perlu. Pasti dong, Nikodemus perlu Tuhan Yesus. Kamu perlu nggak Tuhan Yesus ya? Perlu. Makanya kita belajar dari Nikodemus ini. Nikodemus mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita punya telinga berapa sih? Dua ya. Kalau mulut? Satu. Biasanya lebih banyak telinga daripada mulut, ya kan? Iya kan? Ya. Kalau begitu mana lebih banyak mendengar apa berbicara? Bicara. Hah? Dengar. Mestinya mendengar lebih banyak. Iya. Di sekolah liburan ini, anak sekolah liburan ini, dia banyak mendengar loh, nggak banyak bicara. Kalau di sekolah kita dulu sana mungkin kita lebih banyak bicara, karena gurunya nggak mau bicara. Di sini kita banyak apa? Dengar. Nanti kami catat itu siapa yang banyak mendengar daripada dia bicara. Kami punya CCTV kanan kiri. Ada 7 CCTV di sini. Saya 1, bapak ini 1, bapak itu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CCTV semua ini. Loh, tahu kalian di mana? Kami tahu karena kami CCTV. Nanti kami tahu siapa yang banyak mendengar dibandingkan banyak bicara. Nanti kami rekam itu siapa yang banyak bicara. Nikodemus dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia mau ngapain? Dia mau dengar Tuhan Yesus. Dia guru agama loh, pemimpin hebat ini, yang selama ini dia banyak bicara. Tapi ketika dia sadar dirinya, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia malah banyak mendengar. Kalau kita banyak mendengar, kita bisa percaya. Kalau kita banyak bicara, kayaknya susah untuk percaya. Karena itu bisa kita pikirkan kembali. Kalau gitu aku kurangin bicara ya. Aku banyakkanlah mendengar, karena kupingku pun memang 2, mulutku memang 1. 2 banding 1 berarti banyakkan 2 daripada 1. Aku mendengarlah. Karena dengan mendengar kita bisa percaya dan beriman. Karena Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran.
dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita dengar Kristus bicara, seperti Nikodemus bicara, kita bisa beriman loh. Iman itu dasarnya percaya. Apa tadi kata percaya? Apa tadi gurunya? Hah? Yakin atau mengakui Hah? sesuatu. Yakin atau mengakui. Mengakui atau Yakin. Dan nyata. Betul itu, Mak. Ya itu percaya. Di situ baru nanti bisa kita beriman. Kalau dia nggak percaya nggak bisa beriman. Iman itu kita hidup berserah kepada Tuhan. Iman itu kita menerima apa yang Tuhan buat. Iman timbul dari mana tadi? Dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya Nikodemus malam-malam datang kepada Yesus supaya dia bisa beriman. Karena selama ini dia bukan beriman, dia bermain. Oh iya, Nikodemus banyak bermain. Dia banyak bicara, tapi dia juga berbuat dosa. Dia banyak bicara, tapi dia juga nggak yakin tentang surga. Siapa di sini sudah yakin tentang surga? Surga itu ada, dan dia yakin juga masuk surga. Oh, sudah ada juga ya. Wah, nanti ada waktunya kalian disuruh bercerita. Ada waktunya, bukan sekarang. Ya, bagaimana kita bisa melihat kerajaan surga? Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu? Nah, Nikodemus, dia seorang yang banyak bicara, banyak bermain, bukan beriman. Ketika dia mendengar Yesus membuat mujizat, ketika dia mendengar Yesus mengajar, dia tertarik. Ini hebat ini. Ini bukan manusia biasa, ini bukan guru biasa ini. Ini pasti datang dari Allah ini. Oh, kalau gitu biarlah aku sekarang kunci mulutku, buka kedua telingaku, ku dengarlah dia. Maka pada waktu malam itu dia datang kepada Yesus, dia banyak mendengar. Karena dengan mendengar, ia bisa beriman, tentu lebih percaya. Mari kita lihat, apa sih yang dia dengar pada waktu itu? Nikodemus pada waktu ia percaya, ia melihat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nikodemus dicatat dalam Alkitab, dia percaya. Setelah dia mendengar, dia percaya. Ketika dia percaya, dia bisa melihat kerajaan Allah. Ketika dia percaya, ia masuk ke dalam kerajaan Allah. Memang tidak ada kunci lain untuk masuk dalam kerajaan Allah. Untuk masuk ke surga tidak ada kunci lain, tidak ada jalan lain. Besok kita lihat jalan itu. Karena tidak ada jalan lain, hanya satu jalan itu. Pada waktu Nikodemus percaya, dia melihat surga itu seperti apa. Kalau gambar ini, sepertinya ini luar biasa ini. Raja surga telah datang ke dunia. Pada waktu Natal, Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah raja. Nikodemus bisa melihatnya. Bahkan Nikodemus bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena Nikodemus mendengar Yesus bicara dan dia percaya. Wah, mari kita lihat, kalau seperti ini jadinya, bagaimana dengan kita hari ini? Mengapa kita hari ini perlu mendengar dan percaya? Supaya kita bisa, di dalam Alkitab dicatat itu dilahirkan kembali. Ini cerita Yesus dan Nikodemus. Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Atau lahir dari roh?
Dari percakapan Yesus dengan Nikodemus itu ada satu kata yang membuat Nikodemus itu betul-betul percaya. Kalimat ini yang kita lihat tadi di dalam Alkitab, ayat yang ketiga dan kelima. Ayat yang ketiga, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ayat. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Oh, rupanya harus dilahirkan kembali. Ini bahasa Yesus dengan Nikodemus. Di sini saya yakin semuanya sudah lahir di dunia ini, yang kita rayakan dengan ulang tahun. Tapi perlu lahir sekali lagi, lahir kembali supaya bisa apa? Masuk kerajaan Melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima saya buka. Ada kelima apa katanya satu lagi, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Kalau ia tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Betapa indahnya kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Hari ini ada kerajaan Inggris. Kalau kita masuk ke negeri Inggris, kerajaan Inggris, apalagi jadi warga kerajaan Inggris, wah luar biasa. Luar biasa indahnya, senangnya. Mengapa? Karena mata uangnya saja sudah mahal sekali. Kita suka berbahasa Inggris. Ada suka bahasa Inggris ini? Oh, datang aja ke kampung Inggris, negeri Inggris sana. Gampang, nggak perlu privat. Kalau kalian beli alat-alat elektronik, handphone misalnya, ada bahasa Inggrisnya. Oh, gampang. Tanya orang Inggris. Tapi untuk masuk ke sana, nggak bisa kayak kita gini, nggak bisa. Mesti ada paspornya, mesti ada visanya, mesti ada apanya? Uangnya, ya ini uangnya, mesti ada uangnya. Nggak bisa sembarangan. Apalagi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus ada syaratnya. Tapi nggak pakai uang di sana. Pakai apa? Pakai percaya. Pakai apa tadi? percaya. Percaya. Nggak bisa main loh. Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Karena Yang pertama, supaya supaya kita bisa kita bisa melihat kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu. Kayaknya mata kita ini, coba pegang matanya. Coba dikucek-kucek. Jangan kuat-kuat, coba dikucek-kucek. Buka lagi. Nah, sudah lihat kerajaan surga? Memang bukan begitu. Ya. tengok dari Google. Coba dari Google. Iya, kalian kenapa tahu kerajaan? Untuk masuk ke sana tadi apa dilahirkan kembali? Bukan kucek-kucek mata itu supaya nggak ngantuk aja nih itu. Dari mana? Gambar surga. Apa dia? Yang kedua, kita baca sama-sama. Mengapa kita harus dilahirkan kembali? 1, 2 ya. Supaya kita bisa. masuk ke kerajaan surga. Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bakal perlu dilahirkan kembali. Dalam bahasa saya tadi saya pakai percaya. Bahasa Yesus dengan Nikodemus pakai apa tadi? Dilahirkan kembali atau dilahirkan dari air dan roh. Kalau kita percaya, kita bisa melihat. Bahkan kita bisa masuk. Wah. Saya kasih tahu ini rahasia besar ini. Mengapa kita nggak bisa melihat kerajaan surga? Mengapa kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga? Karena kita belum percaya. Karena kita Iya. belum dilahirkan kembali. Iya. Dalam kata lain, karena kita orang berdosa, nggak bisa melihat itu. Tertutup surga itu. Sampai tertutupnya kita bilang, "Tah, di mana surga itu?" Nggak ada. Tunjuk di sana, nggak tahu di sana. Tapi ada orang yang berani bilang begini, dosa ada di bawah telapak kaki ini. Surga.
Oh iya, surga ada di telapak kaki ibu. Karena saya nggak percaya itu. Saya punya ibu dan saya perhatikan telapak kakinya nggak ada surga di sana. Besok lagi pulang ke rumah, lihat telapak kaki ibu. Masing-masing tengok ya. Tengok telapak kakinya, tapi jangan maksa. Sini, sebentar. Atau misalnya mau tidur malam, baring gitu ya, pusuk tengok dulu telapak kakinya ya. Tengok dulu. Ada nggak surga di sana? Dosa menutupi itu. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia nggak berkualitas lagi. Manusia nggak cocok lagi dengan surga. Manusia sudah hilang jauh. Saking jauhnya kita nggak lihat surga. Kenapa kita nggak bisa lihat Allah? Karena kita belum dilahirkan kembali. Kita orang berdosa. Iya, karena kita berdosa. Dosa itu menutupi kita nggak melihat Allah ada. Allah itu begitu jauh kita rasakan. Inilah makanya perlu dilahirkan kembali. Makanya perlu percaya. Yang ketiga, mengapa kita harus dilahirkan kembali? Supaya kita ada Roh Kudus dan ada buah roh. Itu loh. Ayat yang ke-6 apa sih isinya? Boleh baca satu orang ayat yang ke-6? Satu orang baca ayat yang ke-6. Coba baca. Buat. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Siapa sini punya daging? Angkat tangan. Coba pegang dagingnya. Mana dagingnya? Oh, agak pijit sedikit, pijit. Oke. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kita semuanya sudah lahir dari mama kita, ada dagingnya. Itu dari daging semua itu. Ya. Tadi kalian makan apa? Daging. Itu sebentar lagi hilang itu. Sudah habis semua daging tadi. Besok pagi itu sudah hilang tenaganya, hilang pengaruhnya. Karena apa? Daging. Itu dari daging. Tapi ada satu, kalau kita lahir baru, kalau kita lahir kembali, Roh. ada roh atau Roh Kudus. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini nggak habis-habis. Kita bernapas, coba napas dulu. Tarik sama-sama, tarik. Tahan dong, nggak sanggup ya? Oh, lepas. Roh ini, napas ini nggak habis besok pagi. Kalau nggak percaya, kita buktikan besok pagi. Begitu bangun, langsung tarik napas. Oh betul, puji Tuhan. Apa yang dari roh adalah roh, nggak habis. Maka itu perlu lahir kembali supaya kita punya roh. Ini bukan hanya roh nafas ini perlu Roh Kudus. Roh apa namanya? Roh Kudus, roh Allah. Artinya ada Allah di dalam diriku. Di situ dan supaya aku punya kualitas hidup, supaya aku bisa melihat surga, aku bisa masuk, bahkan aku bisa menghasilkan buahnya yang begitu indah. Buah roh namanya. Buah apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh. Katanya ada 9 buah roh. Siapa yang bisa hafal, saya kasih hadiah tahun depan. Buat. Dan buah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Iya, hadiahnya tahun depan ya. Gilbert dapat hadiah karena dia mengingat ada buah roh itu. Kalau kita dilahirkan kembali, percaya kita ada Roh Kudus dan ada buah yang dihasilkannya. Wah, buah ini lebih mantap daripada buah yang kita makan tadi. Ada tadi kita makan buah? Besok sabar besok ya. Besok ada itu. Ada. Enak. Tunggu aja lah. Yang penting kita punya buah roh.
Ya, oke, siapkan dia semua ya. Oke, yang keempat, mengapa kita perlu hari kembali atau yang percaya? Supaya kita tahu pekerjaan roh itu, supaya kita tahu pekerjaan Tuhan. Anak-anak, sekalipun kita anak-anak, kita bisa lihat loh, Tuhan bekerja. Gimana? Makanya perlu dia percaya, perlu dilahirkan kembali. Kalau nggak kita nggak bisa lihat. Beberapa hari ini kan Natal, Bapak mendengar orang yang bersaksi, mereka bilang, aku melihat Tuhan bekerja, Tuhan menyelamatkan aku, Tuhan menolong. Wah, luar biasa. Itu karena dia percaya, karena dia dilahirkan kembali, bisa lihat loh. Mata kita ini memang nggak berkualitas, nggak bisa melihat Allah. Paling kita nengok video game, paling kita menengok film-film apa itu ya. Tapi untuk melihat Allah kita sulit, maka perlu dilahirkan kembali. Perlu kita percaya. Oke, kita lanjutkan. Kisah Natal. Ini kan masih bulan Desember, masih Natal, namanya juga liburan Natal. Kisah Natal. Kisah Yesus lahir, bayi mungil. Apakah kita bisa melihat itu adalah Tuhan? Itu adalah Allah? Itulah juru selamat? Para gembala-gembala tahu Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Dia Raja. Dia adalah juru selamat itu. Kalau kita ingat Natal, ingat ada Tuhan, ada Allah, ada Raja, ada juru selamat yang datang ke dunia. Jadi pada waktu kita merayakan Natal, bagaimana sih sikap kita harusnya? Karena yang datang ini bukan sembarangan. Ini loh Allah. Tapi karena kita belum lahir baru, belum lahir kembali, belum punya percaya, ya kita main-main aja. Nggak boleh main-main loh. Karena yang datang ini siapa? Allah. Percaya dengan segenap hati. Aku percaya Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat hidupku. Itu loh. Hanya orang-orang yang percaya bisa melihat yang lahir itu adalah Allah, Tuhan, Raja, juru selamat yang datang ke dunia ini. Makanya orang Majus datang menyembahnya. Oh, nggak cukup dengan menyembah dengan kata-kata, mereka menyembah dengan harta-hartanya, emas, kemenyan dan mur. Oh, ini orang miskin para gembala, mereka datang memuji Tuhan. Itu bentuk penyembahan mereka. Kita dengan cara apa sih kita bisa menyembah Allah? Maka itu jangan main-main pada waktu kita mendengar tentang Yesus yang baru lahir itu. Kalau kita percaya, kalau kita dilahirkan kembali, kita bisa melihat surga seperti ini. Itu surga. Ya seperti ini. Oh, seperti. Bukan itu surga, seperti ini. Dari mana dia dapat fotonya? Besok kita tanyakan. Foto dari mana? Dia udah mati. Mungkin dia sudah percaya maka dia dapat foto. Kalau kita percaya dapat juga. Siapa yang percaya, yang punya jaringan percaya, emailnya ada dengan Tuhan, dia bisa melihat. Biasanya jaringan Selama ini kalian cuma lihat apa? Bus lewat. Wah, traktor. itu surga. Wah, ada pula Mana dapat fotonya itu? si boy lewat. Si girl pula lewat. Ya. Nggak pernah dia lihat surga seperti apa. Itu surga lewat. Pulang dia ke rumah, cucian belum dicuci. Piring masih berantakan. Nasi nggak ada. Kasihan sekali. Makanya perlu apa? Perlu lahir kembali supaya dia bisa melihat surga. Langsung muncul, nggak perlu kita berita, dia bisa melihat. Semoga nggak teruskannya ya. Dia bisa melihat, bahkan dia bisa apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu loh selamat. Dunia ini memang terlalu kejam bagi kita.
Tetapi surga Tuhan siapkan untuk orang-orang yang percaya. Tapi mari kita selama di dunia ini kita perlu percaya, kita perlu dihadirkan kembali. Kalau kita lihat gambar ini, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Orang yang percaya. Orang yang percaya. Ya. Orang yang Bapak percaya. sedih begitu kan menjawab. Berarti satu pun yang di sini nggak mau bilang itu saya, Pak. Berarti satu pun yang berani. Saya itu, Pak. Hah? Saya, Pak. Saya, Pak. Tadi mau bilang saya, Pak. Oh, gitu ya. Kalau belum punya percaya nggak akan pernah bisa masuk, nggak akan pernah melihat. Sengaja gambar itu difoto dari belakang supaya siapa sebenarnya ini. Kalau ini bisa lah ini para malaikat. Dari mana? Dari mana dapatnya foto itu? Perlu percaya. Perlu dilahirkan kembali. Percaya. Saya sedih dengan orang yang suka foto-foto, apalagi selfie. Terlalu jelek fotonya, apalagi dirinya. Surga itu jauh lebih indah daripada keindahan dunia ini. Bukan berarti saya melarang kalian foto-foto, enggak. Saya juga punya foto. Tapi alangkah indahnya kalau kita foto di surga bersama dengan Tuhan. Pasti viral fotonya. Tapi sayang kali di sini tadi nggak ada satu pun yang itu saya Pak Pendeta, nggak ada pun yang bilang. Sedih saya tadi sedih. Saya tadi, Pak. Apakah sudah punya percaya? Nggak bisa beli percaya nanti. Sudahkah dihadirkan kembali? Sudahkah datang kepada Tuhan Yesus? Bagaimana mungkin aku ada di sana? Jauhlah, jauh panggang dari saksan. Jauh itu. Kalau kita belum lahir kembali, kalau kita belum punya percaya, kalau kita belum datang kepada Tuhan Yesus menerimanya, nggak akan mungkin kita ada di sana. Tapi malam hari ini Tuhan sedang membuka jalan bagi kita. Tuhan ingin kita bersama dengan Dia di surga ini. Maka Dia kasih tahu kepada Nikodemus, Nikodemus, kamu kalau mau masuk, kalau kamu melihat ke surga itu, kamu harus lahir kembali. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Supaya kamu bisa melihatnya, bisa masuk. Kamu nanti jadi warga surga. Kira-kira di surga itu ada apa aja ya? Ada manusia. Ada malaikat. Ada malaikat. Ada Tuhan lah jelas. Ada Tuhan yang jelas. Ada apa? Surga ada tempat Allah. Ada tanah surga. Dan orang-orang kudusnya yang sudah menjadi percaya, yang sudah dilahirkan kembali. Kalau kita malam hari ini pun berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau percaya, aku mau lahir kembali. Biarlah Tuhan tolong aku datang kepadamu. Malam ini pun Tuhan membuka pintu surga bagi kita. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kalau terlambat ngangkatnya berarti dia teringat konsentrasi. Malam hari ini pun Tuhan mau membuka pintu surga itu bagi kita. Mari kita lihat. Ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sekali lagi sama-sama, 1, 2 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini di akhir pelayanan Tuhan Yesus, Dia meyakinkan murid-muridnya sekali lagi sebelum Dia terangkat ke surga, supaya murid-murid itu yakin betul mereka masuk, mereka bisa melihat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Malam hari ini Tuhan bilang kepadaku
telah diberikan kuasa itu. Kuasa di surga, yang memerintah di surga, raja di surga. Akulah itu, kata Tuhan Yesus. Yang dinamakan, sering kita bilang, ini bayi mungil, bayi lucu, nggak ada apa-apanya. Ketahuilah dia itu raja. Dia bahkan berkuasa di bumi. Kalau kita sadari hari ini di dunia ini pun Tuhan yang berkuasa. Tapi karena kita nggak punya percaya, kita nggak lahir kembali, ya kita juga nggak menyadari. Kalau kita sadari, Yesuslah itu. Yesus mendekati mereka. Malam hari ini Tuhan mau mendekati kita. Malam hari ini Tuhan mau mendekati kita. Mengapa Allah menjadi manusia? Terlalu jauh bagi manusia itu untuk ke surga, terlalu jauh. Maka ia datang ke dunia supaya terasa dekat. Yesus mendekati murid-muridnya dan meyakinkan mereka. Dia berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, malam hari ini sambil kita merenungkan ini, kita coba menghafalkannya saja. Kita menghafalkan ayat ini. Coba laki-laki semuanya. Ya, laki-laki coba dibaca sekali lagi. 1, 2 ya. Yesus mendekati mereka kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sambil dihafal ya. Hafal itu artinya simpan di dalam hati. Apa arti menghafal? Simpan di dalam hati. Simpan di dalam hati. Oh, yang perempuan coba, yang perempuan mungkin sudah menghafal, belum disuruh. Ya. Yang perempuan baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Coba sambil menghafal ya. Apa itu arti menghafal? Menyimpannya di dalam hati. Hati-hati. Simpan di dalam Surga. Bapak nggak pandai pula menghilangkannya, Pak. Kita coba menghafal sekali lagi, baru kita tutup ya. Nanti kita minta ahlinya menutupnya supaya nanti nggak bisa dilihat di depan ya. 1, 2, 3 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Wow. Bapak ini udah tutup layar ini. Bukan berarti pintu surga ditutup, tidak. Ya, itu hanya bacanya ditutup. Saya ingin supaya kita yang sudah menghafal, yang menyimpan dalam hati tadi, betul-betul sudah tahu ayat ini. Coba siapa yang dengan berani mengatakan saya akan menghafalkan ayat tersebut. Silakan angkat tangan. Oke. Silakan. Apa? Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya, bagus, tepuk tangan. Peserta terkecil sudah dapat. Jangan peserta terbesar nggak dapat. Ya. Abel bisa menghafal ayat ini. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, seperti Yesus berbicara kepada kita malam hari ini, Ia mendekati kita dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau kita punya percaya, kalau kita dilahirkan kembali, kita akan melihat Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Coba siapa lagi yang bisa sudah hafal? Yang besar. Coba. Ini yang mana? Yang mana? Oh, anak muda. Yesus berkata kepada mereka, Allah telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Wah, sepertinya bagus, tapi masih ada sedikit yang salah. Iya. Ada lagi yang berani?
Oh, di belakang. Wah, ini mesti bapaknya yang datang ini. Ya, agak kuat ya. Bapaknya mesti mendekati sini. Berdiri, berdiri. Kamera. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bagaimana betul? Ya, oke. Terima kasih. Sebelum penduduk surga penuh, sebelum penduduk surga penuh, kita harus buru-buru datang mendekat. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Seperti Nikodemus. Yang kedua, Nikodemus sudah datang kepada Tuhan Yesus dan namanya terdaftar di sana. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus percaya, dilahirkan kembali, nama kita juga akan tercatat di surga. Sekali lagi kita baca sama-sama ya, sama-sama saja. Ya, Matius 28 ayat 13. 1, 2 ya. Untuk memberikan serentak-serentak ya. Matius 28 ayat 18. 1, 2 ya. Apakah kita hari ini percaya Yesus berkuasa di surga dan di bumi? Kalau kita punya percaya, kita akan melihat itu. Kita akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan lebih daripada itu, kita akan diberikan Roh Kudus dan akan ada buahnya. Dan kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Malam hari ini dimulai peristiwa percaya. Apa? Percaya. Kalau kita percaya dalam hati, dengan segenap hati, kita akan melihat semuanya itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena malam hari ini Tuhan membuka mata kami, membuka hati kami untuk bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan surga ini. Supaya kami menjadi warga surga, kami diberikan Roh Kudus sebagai meterai anak-anak Allah. Dan kami bisa melihat semua perbuatan Tuhan di dunia di mana kami hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah kami yang mendengar malam hari ini dikaruniakan untuk percaya, supaya kami beriman. Mohon Roh Kudus meneruskan apa yang kami sampaikan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mau foto seperti itu? Iya, nanti foto di sana ya. Ayo Pak, Yesus itulah satu-satunya. Udah capek dulu ya, yuk kita berdiri dulu. Ini terakhir nih, kita mau beristirahat. Tapi sebelum itu kita mau katakan, Yesus itulah satu-satunya. Orang percaya ada upahnya ke surga. Semua tepuk tangan ya. Karena mau dapat upah. Iya, buka hati, percaya Yesus. Percaya kamu ke surga. Yuk, semua tepuk tangan. Yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Ini namanya handbook. Selama sale ini dijaga, nanti akan terus dipakai. Kita selama sale pakai ini. Bikin namanya Ya, masing-masing. nanti tulis nama kamu supaya tidak hilang. Ini tidak boleh hilang, ya. Ini cetakannya terbatas. Nama ditulis, perhatikan kemarin. Tulis namamu, jangan hilang selama sale. Ini bukan untuk dimainkan. Jadwal kita ada di sini, perhatikan ada bahan di dalam. Nah, kita akan mendengar malam ini kelompok kita akan dibagi, ya. Dengarkan Edo, lihat kemari dulu. Tadi Edo kan udah ngantuk kan, mau cepat tidur kan? Iya. Kita akan bagi kelompok. Sebelum kita berdoa, bagi kelompok dulu. Kami persilakan untuk Menteo. Dengarkan kelompoknya. Jangan ada yang ribut. Kalau sil itu banyakan mendengar atau bicara? Mendengar. Ya, coba Mem mau lihat siapa yang hari ini banyak mendengar. Coba lihat bukunya di halaman terakhir. Paling belakang. Balikkan langsung seperti ini. Balik. Gak usah dibuka di dalamnya. Paling belakang. Kulitnya yang di luar. Iya. Jadwal. Sudah? Dia ada kolomnya jam, Senin, Selasa, Rabu. Bisa baca semua? Sekarang ini kita ada di hari Senin, semua acara sudah selesai. Jam berapa sekarang? Tengok yang di jadwal. Jam 9 ya. Nah, ini kita sudah selesai. Sudah? Kita masuk ke yang Selasa. Coba lihat yang Selasa. Di sana ada sate. Coba baca dulu. Oh, pertama ada bangun dan senam pagi. Kita ada bangun dan senam pagi besok jam 5. Kita harus bangun semuanya sudah 5. stay di sini jam 5. Kita ada senam pagi. Keluar. Ya, jadi waktu dibangunkan sama bibi-bibi sama kakak-kakaknya harus bangun. Karena tadi kita sil, ada aturannya ya kan? Nah, terus yang kedua kolomnya ada sate. Sate itu bukan makan sate, tapi ini saat teduh. Kita saat teduh bersama dan ada nanti dipimpin oleh Meditasi ya. ada ketua kelompoknya nanti Iya, ya. Nanti kita bacakan. Dan selanjutnya ada mandi dan sarapan. Jadi semua ini ada jam yang harus kita lewati. Satu persatu kita lewati ya. Jadi kita hari ini sudah selesai dan hari kedua besok mulai sate. Ada yang mau bertanya lagi di kelompok ini yang nggak jelas? Yang seterusnya nggak usah saya baca karena sate aja kayaknya yang aneh. Sate dulu. Ada yang mau nanya yang di sini di jadwal? Sudah baca semua? Sudah? Oke. Ya. Oh, psikologi anak ya. Psikologi anak itu kita nanti dibagi kelompok laki-laki, semua laki-laki. Dan yang pembicaranya juga laki-laki. Yang perempuan semua dikelompokkan, yang bawah juga perempuan. Dan ada juga nanti saatnya kita digabung. Psikologi itu artinya belajar tentang apa arti psikologi, coba? Siapa yang tahu? Enggak tahu. Ada yang tahu nggak? Besok jawabannya. Oh iya, besok jawabannya kata Ibu Pendeta. Berarti nggak boleh diterangkan hari ini. Rahasia. Ya? Besok diterangkan. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Jadwalnya? Sudah jelas semua ya? Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan terlewat nanti nama kalian nggak ada disebutkan. Ya? Oke. Tadi kita belum kenalan ya. Mungkin yang di Tanjung Langkat tanya, oh itu yang berdiri sekarang itu siapa ya? Ya kan? Nah, tadi anak Tanjung Langkat sudah diangkat tangannya ya. Oh kami dari Tanjung Langkat. Gitu tadi ya. Selamat datang. Gitu. Nah, sekarang Bibi mau perkenalkan dulu siapa saja pembimbing kita di sini. Nah, mungkin semua sudah kenal ya. Bapak Pendeta Bapak Nadia, Pak Lingga, Sinyulingga, boleh berdiri Pak? Oke, ini dia.
Sudah kenal? Jadi siapa nanti yang disebutkan namanya kalau ketua kelompoknya sama Bapak ini besok waktu saat teduh bersama Bapak ini. Oke? PA juga. PA juga demikian. Jadi kelompok PA dan saat teduh kita gabung sama kakak pembimbingnya, ibu dan bapak pembimbing. Oke? Yang kedua, Ibu Tiur Beru Ginting. Sini suka. Sudah kenal? Sudah. Oke. Yang ketiga ada Mem Ralena. Oke. Dan ada lagi Mem Nurmala. Nah, itu baru pesona nih. Ada lagi Ipem Dumaseri. Dan ada satu lagi laki-laki ya. Karena laki-laki banyak sini kan. Ada Sir Thompson. Silakan pilih Pak. Lupa namanya. Saya sudah berkenal belum? Iya, jadi itu ya kakak atau ibu pembimbingnya. Oh belum? Hah? Oh PA, bukan PA, itu PA. PA itu artinya kayak kita kelompok di Jumat Gembira. Karena ada yang kedua. Coba lah tengok ke bawah. Ada yang kedua enggak? Iya. Jadi PA pertama dan PA kedua. Ini ciri-ciri orang jenius ini. Oh iya. Suka bertanya. Nah, dah muncul. Ibadah KKR besok malam itu bangunan rohani. Sudah? Sudah jelas ini? Jelas. Nggak ada yang nanya, refreshing itu apa ya? Sharing itu apa, Bi? Oh iya, mantap Titan ya. Sharing itu, Bibi jelaskan dulu. Kalau ada di antara anak-anak kami ini semua, dia mau cerita, aku kayak yang gambar waktu kita Natal tadi. Mana tadi dia? Gini. Gitulah kayak Titan itu. Udah capek dia sama dosanya, bolehlah cari cerita sama kami supaya bisa melihat apa tadi? Iya, supaya bisa melihat itu. Jadi sharing itu artinya kita bisa bercerita pasang-pasangan gitu loh Titan, ya. Jadi nanti kalau Titan, Bi, aku mau cerita loh Bi, berapa ya jumlah kita semua itu nggak usah ditanya ya. Tapi kalau mau cerita Bi, aku udah dosaku ini kayak gini Bi, boleh datang enak, jangan malu-malu. Sudah? Ada lagi yang mau ditanya di sini? Refreshing itu apa ya? Oh, saya belum kenal ya? Saya nama saya. Ada yang belum kenal? Dari Tanjung Langkat Bahorok dia belum kenal. Nama saya Mas Ana Beru Ginting. Iya, jadi nanti Mas Ana nama saya. Jadi nanti waktu disebutkan namanya jangan bingung ya. Tadi Ibu Duma Sere bilang Mem Theo katanya. Nama anak saya paling besar Theo. Sudah ya, cukup perkenalannya. Ada lagi yang mau ditanya di sini? Nah ya, sekarang apa nak? Oh iya, refreshing. Refreshing jalan-jalan. Refreshing jalan-jalan. Nanti kita ada jalan-jalan ya. Oke. Coba sekarang dengarkan. Siapa nanti yang namanya belum disebut, tolong bilang ya, dilaporkan supaya dibuat kelompoknya. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 dengan Pak Lingga Sinulingga. Oh, maaf ya, saya salah baca. Nama saya nggak ada. Kelompok 1 Sir Thompson. Oh. Nama anak-anaknya dengarkan. Yang pertama Joseph, yang kedua Billy, yang ketiga Kevin, yang keempat Gibran, yang kelima Arvin, yang keenam Dera. Ini laki-laki semua yang saya sebutkan tadi. Dera, mana Dera? Laki-laki ya.
masing-masing dicatat ya, siapa nama-namanya ya. Oke. Yang kedua, dengarkan lagi, belum selesai. Yang kedua, kelompok 2, Bapak Lingga Sinulinga. Yang pertama Desmond, Titan, Gilbert Seskala ya, Irfan, Repaldo, dan Gilbert Tanjung Langkat. Gilbert Bahoro ya. Oh. Udah kenal semua? Jadi nanti besok saya terus sama Bapak ini ya. Kelompok 3 sama Ibu Tiun. Anggotanya ini campur ya Bu? Iya, boleh. Vito, Jessica, Hana Seskala. Di sini Hana ada 2 ya. Hana Bruginting pula dua ya. Hana ini Bruginting. Ini Bruce Spirit. Oh, Spirit. Oh ya. Hana Bruginting ya. Jepa laki-laki. Ini Jepa. Sebenarnya satu Jepa namanya. Satu Jepa. Yang ini Jepa ya. Yang sama saya Jepa. Jepa. Jepa Bahor. Jepa Bahoro. Jepa. Nama itu Jepa. Jepania. Ini Jepanya akan kita nama Jepa. nanti Jepanya. Jepanya. Si Jepa itu siapa? Jepa. Terus Edo dan Karel. Sudah tahu? Kelompok 4. Oh, ini ada baby kita Miss Mina satu lagi. Coba angkat tangannya dulu, Miss. Sehat kan, Miss? Iya. Iya. Ini ada Missnya satu lagi namanya Miss Mina. Ya. Anak kelompoknya Olive, Abel, Hana Tanjung Langkat, dan Nindi. Sudah? Kelompok kelima ada Mem Ralena. Kelompoknya Dipka, Nadita, Dea. Sudah? Kelompok 7 yang sama saya, Hani, Kesia, dan Gaby. Ya, makanya tadi kan disebut yang nggak ada namanya nanti dengarkan ada yang belum masuk. Kelompok 7 sama Mem Duma, Ismi, Sela, dan Pebi. Kelompok 8 sama Mem Nurmala, Lydia, Jessica tadi keluar ya? Iya. Nadia dan Esther. Nah, saya mau tanya, siapa yang belum dipanggil namanya? Ani ya? Didan. Coba ya, sekali lagi kelompok Pak Lingga. Desmond, Didan, Gilbert Suneskala, Irfan, Repaldo, Gilbert Bahoro. Ya. Siapa yang belum ada kelompoknya? Coba sebutkan namanya, Nak. Masukkan ke yang 3 orang itu. Pani perempuan ya. Yang perempuan siapa sih yang belum ada kelompok? Cuma Pani ya? Pani. Yang laki-laki siapa? Andre, terus? Andre aja. Makanya tadi saya bilang dengarkan kalau namanya belum disebut. Kalau catat di sini kelompok berapa? Kayak ini kan gini. Jadi ingat besok pagi kelompok 1 misalnya tulis pembimbingnya, jadi tahu itu kelompok berapa. Jadi ingat di bukunya. Jadi ingat kelompok berapa. Nah itu kan. Coba ya yang laki-laki saya ulang ya. Kayaknya anak laki-laki ini kurang fokus ini. Dengar kata Bibi itu tadi, catat di kelompoknya ya. Kelompok 1 sama Sir Thompson, Joseph, Billy, Kevin, Gibran, Arvin, Dera. Sudah ditulis. Sudah ditulis yang saya sebutkan.
keluarganya. Sudah? Ditulis nama kelompoknya. Biar jangan lupa. Coba suruh angkat. Sudah? Berdiri ya, jangan dipanggil berdiri itu. Ininya. Kelompok 1 bilang.